Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bonjour tout le monde. Comment allez-vous? Moi, je vais très bien, merci. Aujourd'hui, j'enseignerai les pronoms personnels sujets. J'espère que les amis les comprendront et pourront parler français. Hai. Selamat pagi. Bertemu lagi dalam bahasa Prancis bersama Monsieur Imad Mulirafi. Tentunya hari ini kita akan belajar tentang les pronoms personnels sujets. Apakah itu? Ada yang tahu? Les pronoms personnels sujets dalam bahasa Indonesia adalah pronomina personal subjek. Nah, berarti teman-teman sudah tahu bahwa hari ini kita akan belajar tentang subjek dalam bahasa Prancis. Penasaran kan? Ya. Sebelum kalian penasaran dengan materinya, saya akan menginformasikan tentang kompetensi dasar yang ingin saya capai adalah 3.1 dan 4.1. Dan tujuan pembelajarannya adalah setelah proses pembelajaran melalui discovery learning, peserta didik diharapkan mampu terampil dalam menerapkan dan menyusun teks lisan dan tulis sederhana terkait topik cara menyapa, berpamitan, mengucapkan terima kasih, meminta maaf, dan cara meresponsnya dengan memperhatikan unsur kebahasaan dan struktur dalam teks secara benar dan sesuai konteks dengan cermat, teliti, penuh rasa tanggung jawab, disiplin, bersikap jujur, percaya diri, dan pantang menyerah, serta mampu berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik. Nah, teman-teman, buku sumber yang saya gunakan untuk materi kali ini, saya menggunakan Super Français 1, S'il vous plaît, dan buku terbitan dari Prancis yaitu La Grammaire sans problème. Sudah siap mengikuti materi hari ini? Oke, kita mulai ya. Baiklah teman-teman semua, dalam bahasa Prancis, subjek itu ada 8. Kita mulai dari orang pertama tunggal, yaitu je. Je. Artinya saya. Contoh kalimatnya adalah Je suis italien. Je suis italien. Artinya saya orang Itali. Je suis italien. Saya orang Itali. Kemudian subjek berikutnya adalah orang kedua tunggal, yaitu tu. Tu, kamu. Tu, kamu. Bagaimana cara mengucapkan tu? Ya, sebelumnya saya ingin mengajarkan kepada teman-teman semua bahwa cara mengucapkan U dalam bahasa Prancis, kita mengucapkan I, tetapi mulutnya membentuk huruf U. I, U. Jadi kita mengucapkannya tu. Tu artinya kamu. Contoh kalimatnya adalah Tu habites chez ton père? Tu habites chez ton père? Kamu tinggal di kediaman ayahmu? Kamu tinggal di kediaman ayahmu? Kemudian, subjek selanjutnya adalah orang ketiga tunggal untuk maskulin. Jadi dalam bahasa Perancis itu, setiap kata benda dibedakan ke dalam 2 jenis kelamin. Ada maskulin, ada juga feminin. Maskulin itu artinya laki-laki, feminin itu artinya perempuan. Dan subjek untuk orang ketiga tunggal adalah il, artinya dia laki-laki. Contoh kalimatnya adalah Il écoute les chansons d'Angèle. Il écoute les chansons d'Angèle. Dia mendengarkan lagu-lagu dari Angèle. Jadi Angèle ini adalah nama penyanyi. Oke, saya ulang lagi. Il écoute les chansons d'Angèle. Artinya dia mendengarkan lagu-lagu dari Angel. Kemudian, orang ketiga tunggal untuk feminin adalah elle. Contoh kalimatnya adalah Elle a 17 ans. Elle a 17 ans. Dia berusia 17 tahun. Baiklah. Kalau tadi ada orang pertama tunggal, sekarang ada orang pertama jamak, yaitu nous. Tulisannya N-O-U-S, tapi dibacanya nous. N-U, nous, ya. Artinya adalah kami atau kita. Contoh kalimatnya adalah Nous écoutons la radio. Nous écoutons la radio. Kami mendengarkan radio. Selanjutnya, untuk orang kedua jamak. Kalau tadi orang pertama, orang kedua
tunggalnya adalah tu. Berikutnya adalah orang kedua jamak, yaitu vous. Vous artinya Anda atau kalian. Bagaimana cara mengucapkan vous? Ya, huruf V ya untuk konsonan V dalam bahasa Prancis dibacanya V. Kita mengucapkan huruf V, bibir bawah menyentuh gigi atas belakang. V ya. Vous artinya Anda atau kalian. Contoh kalimatnya adalah vous parlez bien le français. Vous parlez bien le français. Artinya Anda atau kalian berbicara dengan baik bahasa Prancis. Anda atau kalian berbicara dengan baik bahasa Prancis. Selanjutnya, untuk orang ketiga jamak, kalau tadi orang ketiga tunggalnya. Untuk laki-laki ada il. Nah, untuk yang jamaknya juga il. Yang membedakan adalah ada huruf S di belakang. Tapi dibacanya tetap sama-sama il. Artinya mereka laki-laki. Contoh kalimatnya, ils sont sympas. Ils sont sympas. Artinya mereka simpatik atau mereka menyenangkan. Selanjutnya, untuk orang ketiga jamak adalah L. Artinya mereka perempuan. Mereka perempuan. Untuk orang ketiga tunggal L, kemudian orang ketiga jamak juga L. Sama seperti il tadi, untuk L jamak itu dibedakan dengan menambahkan S di belakang ya. Dibacanya tapi tetap sama-sama L, artinya mereka perempuan. Contoh kalimatnya adalah elles aiment la mode. Elles aiment la mode. Mereka menyukai mode. Mereka menyukai mode. Kenapa mereka menyukai mode? Karena seperti kita tahu bahwa Prancis adalah negara mode. Jadi mode terbesar itu adanya di negara Prancis. Sudah paham? Oke. Kalau teman-teman masih belum paham, saya akan lebih memperjelas untuk contoh-contoh selanjutnya. Untuk contoh je atau saya, kalimat selanjutnya adalah j'adore le français. J'adore le français. Artinya saya menyukai bahasa Prancis. Tetapi adore, j'adore di sini artinya dia lebih menyukai. Atau bisa juga dia menggemari, atau juga bisa dia menggandrungi bahasa Perancis. Itu arti dari adore atau j'adore le français ya kalimatnya. Berikutnya untuk tu, kamu. Tu, kamu, kalimatnya adalah tu vas bien, tu vas bien, kamu baik, atau kamu baik-baik saja. Selanjutnya untuk contoh il, dia laki-laki, adalah il s'appelle Joe. Il s'appelle Joe. Dia bernama Joe. Contoh selanjutnya untuk L, dia perempuan, adalah elle est grosse. Elle est grosse. Artinya dia gemuk. Dianya perempuan, gemuk. Dia gemuk. Gitu ya. Selanjutnya, untuk nous, kami atau kita, contoh kalimatnya adalah nous avons du vin rouge. Nous avons du vin rouge. Kami mempunyai atau kami memiliki anggur merah. Kemudian contoh vous, Anda atau kalian adalah vous allez à la plage ou au cinéma. Vous allez à la plage ou au cinéma. Anda atau kalian pergi ke pantai atau ke bioskop. Anda atau kalian pergi ke pantai atau ke bioskop. Ini sebuah bentuk kalimat pertanyaan ya. Berikutnya untuk contoh il untuk mereka laki-laki adalah il mange des frites. Il mange des frites. Des frites ini artinya kentang goreng. Tapi kentangnya sudah berbentuk potongan seperti french fries. Kalau kentang utuh itu namanya pomme de terre. Pomme de terre itu kentang masih utuh. Kalau sudah dipotong-potong dalam bentuk potongan seperti french fries itu namanya des frites. Artinya kentang goreng. Oke, selanjutnya untuk contoh L, mereka perempuan. Contohnya adalah elles veulent parler en chinois. Elles veulent parler en chinois. Mereka ingin berbicara bahasa Cina. Mereka ingin berbicara bahasa Cina.
Ya, sampai sini paham? Iya. Mudah-mudahan teman-teman semua paham ya penjelasan saya. Nah, selanjutnya ini adalah bentuk dari pronom personel sujet atau pronomina persona subjek dalam bahasa Indonesia. Kita akan belajar lebih jeli lagi tentang subjek dalam bahasa Prancis seperti yang sudah contohkan di depan. Untuk orang pertama, première personne singulier atau tunggal, orang pertama tunggal adalah saya. Je, bahasa Perancisnya. Kemudian, orang pertama jamak dalam bahasa Perancis, nous, artinya kami atau kita. Sekarang pertanyaan saya, kenapa kami atau kita itu adalah orang pertama jamak? Ada yang tahu nggak jawabannya? Iya, betul. Karena dalam kami atau kita itu pasti ada saya. Paham kan? Kalau ada kami atau kita, berarti di dalamnya ada saya. Jadi kalau saya itu orang pertama tunggal, jumlahnya 1. Kalau kami berarti orang pertama jamak. Selanjutnya, deuxième personne singulier. Orang kedua tunggal. Dalam bahasa Perancis, tu. Tu artinya kamu. Kemudian orang kedua jamak, bahasa Perancisnya vous. Vous, Anda atau kalian. Sekarang kembali saya bertanya, kenapa sih vous, Anda atau kalian itu adalah orang kedua jamak? Ada yang tahu? Ya, betul. Karena di dalam Anda atau di dalam kalian itu pasti ada kamu. Kalau kamu itu orang pertama orang kedua tunggal. Kalau vous itu orang kedua jamak karena di dalam kalian pasti ada kamu. Paham kan? Berikutnya adalah troisième personne masculin. Orang ketiga jantan atau maskulin, bentuknya singulier dalam bahasa Perancis adalah il. Il, dia laki-laki. Kemudian untuk bentuk jamaknya, orang ketiga maskulin jamak, yaitu il juga. Yang membedakan adalah huruf S di belakangnya ya. Artinya mereka laki-laki. Sekarang saya punya pertanyaan lagi. Kenapa mereka laki-laki? Kenapa mereka itu disebut juga atau dinamakan atau digolongkan ke dalam orang ketiga jamak? Karena di dalam mereka itu pasti ada dia. Di dalam mereka pasti ada dia. Jadi kalau ada perkumpulan, ada orang kumpulan, kita tunjuk mereka, berarti di dalam mereka itu pasti ada dia, ada orang ketiga. Gitu ya. Sudah jelas kan? Berikutnya untuk troisième personne féminin. Ini ada elle, dia perempuan. Kemudian untuk troisième personne féminin ya, féminin pluriel jamaknya ada elle. Sama juga ini pengucapannya L, yang ini L. Ini artinya dia perempuan, ini artinya mereka perempuan. Karena jamak, jumlahnya lebih dari 1. Oh iya, tahu nggak teman-teman bahwa dalam bahasa Perancis itu selain ada je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle, ada juga subjek lain yang spesial dan tidak ada dalam bahasa asing lain. Contohnya adalah on. Nah, ini adalah subjek dalam bahasa Prancis yang spesial. Dia digolongkan ke dalam indefini. Indefini artinya tak tentu. Kita lihat ya contohnya biar teman-teman bisa lebih jelas lagi. Contoh di sini untuk le pronom sujet on, ini adalah fungsinya. Yang pertama, on itu sama artinya dengan nous, dengan kami atau kita dalam bahasa akrab. Contoh kalimatnya adalah Laura et moi, on est dans la même classe. Laura et moi, on est dans la même classe. Laura dan saya, kami berada di kelas yang sama. Laura dan saya, nah kami itu di dalamnya ada Laura dan saya. Ya, orang ketiga jamak. On est dans la même classe, kami berada dalam kelas yang sama. Selanjutnya, on ini mempunyai fungsi sebagai orang-orang,
secara umum. Les gens en général. Orang-orang secara umum. Contoh kalimatnya adalah au Canada, on parle anglais et français. Au Canada, on parle anglais et français. Oke, sebentar. Au Canada, on parle anglais et français. Di Kanada, orang-orang berbicara bahasa Inggris dan bahasa Prancis. Ong di sini artinya orang-orang secara umum. Yang ketiga, nah ong ini artinya seseorang. Seseorang, quelqu'un. Contohnya, on m'appelle, qui est? On m'appelle, qui est? Seseorang memanggil saya, seseorang memanggil saya, siapa? Atau siapa itu? Jadi fungsi dari ong yang ketiga adalah sebagai seseorang. Nah, sampai sini kira-kira teman-teman paham tidak tentang subjek dalam bahasa Prancis? Ya, Monsieur Imad Mulia Raffi berharap mudah-mudahan kalian semua paham ya. Oke, sepertinya untuk materi hari ini tentang les pronoms personnels sujet cukup dari saya ya. Ini adalah referensi yang saya gunakan selama memberikan materi kali ini. Ya, yang pertama saya menggunakan Super Français, buku ajar bahasa Prancis untuk SMA atau MA kelas 10. Ini penulisnya adalah Ibu Yuliarti Mutiarsi, ada Pak Dante Darmawangsa, dan Ibu Arisa Rahmadani. Kemudian, buku yang kedua yang saya gunakan sebagai referensi adalah S'il vous plaît, buku pengantar bahasa Prancis Niveau 1 untuk SMK atau MAK. Dan penulisnya adalah Ibu Ria Ismayani, kemudian Ibu Colin Cartier, kebetulan ini orang Prancis asli, kemudian ada Ibu Ersi Veronita. Buku yang ketiga yang saya gunakan sebagai referensi adalah buku yang diedarkan atau diterbitkan di Prancis, yaitu buku berjudul La grammaire sans problème, des leçons simples et des exercices pour adolescents. Oke. Nah, dalam belajar bahasa Prancis, saya sih berharapnya teman-teman semua punya keyakinan bahwa bahasa Prancis itu mudah. Bahasa Prancis itu mudah. Ya, jadi kalau punya keyakinan bahasa Prancis itu mudah, maka teman-teman akan cepat menyerap dan bisa berbicara dalam bahasa Prancis. Dan tentu saja belajarnya bersama Monsieur Imad Mulia Raffi. Oke. Akhirnya saya mengucapkan merci beaucoup, terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menyaksikan pelajaran bahasa Prancis hari ini. Dan jika teman-teman punya pertanyaan, silahkan mengirim email ke imadmuliaraffi@gmail.com atau bisa juga teman-teman follow Instagram saya di Imad Mulia Raffi, ya. Dan jangan lupa untuk ikut like, komen, dan subscribe di channel YouTube saya. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya biar teman-teman bisa mengikuti pelajaran bahasa Prancis. Jadi ketika saya posting, teman-teman langsung mendapatkan notifikasinya. Oke, itu saja dari saya pelajaran hari ini. Terima kasih banyak atas perhatian teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merci beaucoup. Au revoir.